Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Bintang Cilik semua yang ada di rumah. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Terus juga tidak ada yang kurang satu apapun juga ya. Nah, sudah mandi semuanya? Pastinya udah dong. Yang belum, gak apa-apa, ayo langsung mandi sekarang juga. Atau nanti deh nunggu Bintang Ciliknya selesai dulu tentunya ya. Dan senang sekali kali ini Kak Marcel bisa hadir kembali ke tengah adik-adik semuanya. Tentunya dalam acara yang penuh dengan keceriaan dan berjuta warna yang terangkum indah dalam gemerlapnya Bincil Bintang Cilik. Nah, adik-adik, kira-kira hari ini Kak Marcel ditemani sama adik-adik yang datang dari mana ya? Hari ini Kak Marcel ditemani sama adik-adik yang datang dari SD Islam Al-Azhar 38 Bantul ya. Dan nanti mereka akan ada yang storytelling, kemudian ada juga yang menyanyi, ada yang geguritan juga. Nah, terus kira-kira ada apa lagi ya? Makanya biar gak penasaran harus nonton sampai selesai. Ya udah, biar gak usah penasaran, biar gak usah nunggu lama-lama, langsung aja kita tonton penampilan yang pertama. Di sini akan ada yang membawakan storytelling atau bercerita tentang jiwa yang kuat dengan tubuh yang sehat tentunya ya. Langsung aja, ini dia penampilan dari adik-adik SD Islam Al-Azhar 38 Bantul. Berikan tepuk tangan yang meriah adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit indah syahdu rasanya. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah syukur ya. Senang sekali pada kesempatan yang luar biasa kali ini saya bersama teman-teman yang lainnya. Siapa aja sih? Ada aku Nala, ada aku Kirana, ada aku Hafiza, ada aku Syifa, ada aku Sapria, ada aku Kaira, ada aku Zakia, ada aku Arfi, ada aku Syafa, ada aku Abi, dan ada aku Alexa. Akan membersamai teman-teman di rumah dalam acara yang keren dan spektakuler ini. Kami dari Ekstrakurikuler Broadcasting SD Islam Al-Azhar 38 Bantul akan menampilkan sebuah pentas yang bertema jiwa kuat dengan tubuh yang sehat. Siapa aja sih yang nggak mau sehat? Pasti setiap orang mau punya raga yang sehat. Belajar dengan nyaman, beraktivitas dengan ceria, dan bisa menyapa teman setiap bertemu. Iya enggak Nala? Wah, betul sekali Hafizah. Tetapi tidak semua orang sadar bagaimana cara hidup sehat dengan benar loh. Karena kita sudah disuguhkan makanan ultra proses di toko-toko dan jajanan kurang sehat di pinggir jalan. Biasanya itu malah jadi makanan favorit anak-anak sekolah, terutama aku. Aku juga tahu kayaknya kita harus belajar hidup sehat deh, biar gak gampang sakit dan tambah disayang bunda. Wah, betul. Itu pas banget. Pada acara kali ini kita akan menyaksikan talk show bareng teman-teman yang berjudul Stay Healthy, Stay Happy. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati teman-teman.
Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat. Semangat. Mantap. Alhamdulillah. Allah, wah semangat sekali. Semoga menular ke teman-teman pemirsa di rumah ya. Nah, senang banget hari ini ketemu teman di acara talk show kita yang berjudul Stay Healthy, Stay Happy. Kita mau tanya-tanya nih teman-teman, sebagai siswa yang berprestasi, bagi kalian seberapa penting sih untuk menjaga kesehatan tubuh? Kalau aku sering diajak ayah bunda, kalau sangat penting dong, selain menjaga daya tahan tubuh juga mempengaruhi konsentrasi. Usahakan harus benar-benar menjaga apa yang dikonsumsi sehingga tidak sakit juga menjelang kompetisi. Wah, benar sekali kalau Khaira. Kalau bagi aku tentu sangat penting juga. Karena dengan menjaga tubuh agar tetap sehat, kita bisa semangat terus ketika berlatih. Iya juga ya, kalau Zaki ya. Wah, pasti penting banget karena biar gak dimarahin bunda. Hihihi. Ada benarnya juga sih kalau Arfi. Penting karena biar tubuh gak gampang capek dan lemas. Wah, benar-benar kalau Saka. Sebenarnya jawaban teman-teman tadi sudah lengkap, tapi kalau aku lebih biar dibolehin main sama ayah. Setuju banget sama Saka, soalnya kadang syarat main harus mau makan sayur dulu. Sama aku. Wah, keren-keren deh kalian. Oke, untuk pertanyaan kedua nih teman-teman. Apa kebiasaan sehat yang sudah ditanamkan pada diri kalian? Kalau aku sering diajak ayah bunda setiap hari Ahad pagi rutin lari di lapangan. Selain itu, aku juga selalu membawa bekal air minum kemanapun ketika pergi agar tubuh selalu terhidrasi. Kalau aku setiap hari makan sayur dan buah-buahan. Hal itu sudah dibiasakan sama bunda. Wah, sama nih. Juga paling suka sayur bayam dan buah apel. Selain itu juga jarang jajan karena banyak makanan yang gak sehat. Kalau aku masih suka jajan, yang penting gak keseringan beli es. Dan sama kayak Sabria, ibuku suka membawakan bekal air putih, terkadang juga ditambahkan perasan lemon. Wah, pasti seger banget, enak pakai lemon. Kalau Saka? Kalau aku biasanya ayah suka belikan aku suplemen dan vitamin untuk melengkapi kebutuhan tubuh. Terus 3 kali dalam sepekan selalu main badminton di sore hari. Wah, keren juga Saka. Nah, yang terakhir Abi gimana? Kalau aku, iya pagi dibuatkan jus buah atau sayur. Ibuku juga membiasakan aku.
Awalnya aku nggak suka kalau sayur yang dibuat jus. Tapi lama-kelamaan nyaman juga untuk diminum, enak punya bang baik. Wah, Masya Allah teman-teman, ternyata membiasakan diri untuk hidup sehat ini nggak sulit. Tinggal kitanya mau atau enggak dan selalu nurut sama bunda. Terima kasih buat Sabria, Khaira, Zakia, Arfi, Saka, dan Abi. Semoga bisa menginspirasi ke teman-teman di rumah ya. Sekian dari kami kembali ke MC. Wah, pemirsa sudah kita saksikan bersama sebuah talk show yang dibawakan oleh 2 host dan 6 siswa berprestasi. Semakin semangat untuk terus belajar untuk hidup sehat dong ya, karena semakin punya peluang untuk terus belajar lebih banyak dan berprestasi. Betul sekali, semoga cara kita dapat menginspirasi untuk sahabat di rumah ya. Oh ya, mau pantun dulu nih, nanti kalian semua bilang cakep ya. Pergi ke warung beli bakmi, cakep. Jadi kenyang, wajah berseri-seri, cakep. Sekian dari kami, mohon pamit undur diri, cakep. Wah, keren pantunnya. Alhamdulillah selesai sudah persembahan kita kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah dengan persembahan yang enggak kalah menarik. Kami dari Ekstrakurikuler Broadcasting SD Islam Al Azhar 38 Bantul pamit, sampai jumpa. Saya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana saja tak ada berita, sedikit cerita tak ku baca lagi, pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu, terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu
Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei manis, bawa aku jalan kaki saja, menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Yeay, berikan tepuk tangan dulu dong buat penampilan yang satu ini. Nah, itu tadi ada Adek Prita ya yang sudah membawakan satu buah lagu. Nah, gimana? Pada hafal nggak sama lagunya? Nah, Kak Marcel suka banget tuh sama lagu yang tadi ya. Nah, yang pasti Adek Prita ini juga datang dari SD Islam Al-Azhar 38 Bantul ya. Dan setelah ini nanti kita akan langsung nonton penampilan selanjutnya. Kalau tadi ada yang menyanyi, nah sekarang akan ada yang membacakan puisi bahasa Jawa atau yang biasa disebut dengan geguritan. Nah, seperti apa penampilannya? Ini dia, ada Adek Sakdan ya dengan geguritan bahasa Jawanya. Nah, ini dia. Carita wayang Eko Wahyu Nugroho. Coba kondo wayang kuwi kuno, yang durung ngerti takuning crita. Wiwit jejer tekaning paripurna. Dudu amung rikala gara-gara. Rentep-rentep piwulang kagambarna. Tindak tanduk uga tata krama kang bisa tansah ngrembaka saka isining carita kang kababar pitutur suci tumrap diri kang tansah nguri-uri kabudayan Jawa suci miguna mering nagari.
Matur suwun. Nah, adik-adik kembali lagi tentunya masih di Bincil Bintang Cili. Dan adik-adik semuanya, wah, Kak Marcel di sini masih ditemani sama adik-adik yang datang dari SD Islam Al Azhar 38 Bantul. Dan selain oleh adik-adik, ternyata Kak Marcel juga ditemani nih sama bapak guru dan juga ibu gurunya tentunya. Nah, biar gak penasaran, langsung aja yuk kita sapa. Di sebelah Kak Marcel sekarang sudah hadir ada Bapak Muhtaufik Budi Santosa SPD atau yang biasa kita panggil dengan Bapak Taufik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, adik-adik yang di rumah juga di sebelah Kak Marcel juga sudah ada nih, ada Ibu Septriana Wirian dari SPD atau yang biasa kita sebut dengan Ibu Septri ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pernah ke Bintang Cili ya Bu ya? Iya. Kalau Pak Taufik kebetulan baru ini. Betul sekali. Nah, adik-adik mungkin adik-adik yang ada di rumah pada penasaran gitu ya, seperti apa sih sistem pembelajaran dan juga kegiatan belajar mengajar yang ada di SD Islam Al Azhar 38 Bantul. Kok mereka itu bisa tampil percaya diri, terus berani, ada yang menyanyi, ada yang geguritan juga, terus ada juga yang storytelling. Nah, untuk itu langsung aja yuk kita nanya-nanya sama kedua guru yang sudah kita hadirkan di sini tentunya ya. Gimana nih Pak Taufik, mungkin boleh disampaikan sedikit nih Pak, sekilas tentang profil sekolah ya. Jadi SD Islam Al Azhar 38 Bantul ini lokasinya ada di mana nih Pak? Kemudian sampai sekarang ini jenjang yang ada di naungannya Al Azhar 38 ini SD saja atau SMP atau mungkin ada jenjang yang lainnya? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Kita dari SD 38 Bantul beralamat kan di Gemahan di sebelah barat Masjid Agung Bantul. Iya. Jadi arahnya kita menuju ke Gua Selarong itu arah ke Gua Selarong lokasi itu, kita. ya. Terus kita memang ada unit yang namanya SMP. Jadi kebetulan kita ada angkatan yang pertama SMP 66. Iya. Ya, terus kita kenapa kok anak-anak bisa seberani itu, memang dari kelas 1 kita tuh dari kelas 1 kita ajarkan bahwa mereka tuh harus jadi anak yang berani, Iya. sekolahnya tidak terlalu banyak tugas, kemudian banyak kegiatan yang kegiatan itu bukan sebuah sesuatu yang memaksa, tapi anak-anaknya dihimbau, diajak seperti merangkul anak-anak sendiri. Jadi lebih banyak kayak istilahnya itu ayo yang suka sama ini siapa, Betul bisa sekali. ikut bergabung. Jadi, yang suka sama misalnya kegiatan yang satunya lagi siapa. Betul begitu sekali, ya. ya. Nah tentunya untuk melibatkan anak-anak dan juga untuk mewadahi kemampuan dan juga kemauan dari anak-anak pasti ada wadahnya. Biasanya ada kegiatan-kegiatan sekolahan ya. Ya. Nah ini mungkin Ibu Septri nih, bagian kurikulum ya yang Betul pastinya sekali. itu bisa lebih menjelaskan seperti apa sih sistem kegiatan belajar mengajar yang ada di SD Islam Al Azhar 38 Bantul. Baik, untuk kegiatan belajarnya tentunya kegiatan belajar di SD Islam Al Azhar 38 Bantul itu sangat menyenangkan sekali. Dimulai dari kegiatan yang kita memfasilitasi adanya kegiatan ekstrakurikuler. Ekskul, Ya, namanya ekskul. Kemudian ekskul. ada juga pembinaan anak berbakat, di mana anak-anak yang memiliki bakat khusus, kemudian minat yang lebih di bidang tertentu itu kita fasilitasi. Kemudian selain itu kita juga dalam pembelajaran di kelas juga menyenangkan, menyesuaikan dengan kurikulum yang ada dan apalagi sekarang tuntutan kurikulum merdeka nih. Kurikulum merdeka itu ada namanya P5, di mana P5 ini sangat-sangat membantu anak-anak untuk berkreasi sesuai dengan passion mereka seperti itu. Jadi memang nanti itu akan diarahkan sesuai dengan passionnya mereka, Iya, betul sesuai dengan sekali. keinginan gitu Iya. ya. Kalau tadi kan sudah sempat disinggung nih, kegiatan eskulnya itu ada banyak. Iya. Kemudian ada juga yang PAB tadi ya Ibu Iya. ya. Nah itu yang membedakannya itu seperti apa Ibu? Apakah kalau PAB itu
di luar ekskul atau sebenarnya tetap dalam lingkup ekskul juga nih? Iya, kalau ekskul itu anak-anak itu bisa memilih sendiri. Kemudian kalau untuk PAB ini dilihat bakat dan memang kemampuan anaknya. Jadi di situ ada sistem seleksi. Oh, nah, sistem begitu. seleksi ini nanti anaknya kemudian dijaring. Misalkan memang anak tersebut memiliki potensi di bidang sains, misalkan. Kemudian nanti guru-gurunya kemudian memfasilitasi, kemudian memberikan tambahan-tambahan teori sehingga anaknya itu mampu dan siap untuk berkompetensi di luar seperti itu. Oh begitu. Kalau sampai sekarang nih Bu Septri yang sudah berjalan, kalau untuk yang PAB itu udah di bidang apa nih yang udah berjalan? Oh iya, banyak sekali. Ada yang sains, kemudian Sains. alhamdulillah kemarin untuk bidang agama sendiri kita sudah menang lomba Iya. CCA, cerdas cermat, kebetulan di bidang di tingkat kecamatan. Iya. Alhamdulillah sekali. Kemudian yang azan juga sudah lolos sampai kabupaten. Nah, Wow, banyak luar sekali. biasa tentunya ya. Pak Taufik mungkin boleh juga nih Pak disampaikan, tadi kan belum sempat disinggung ya mengenai kegiatan SD, tadi baru SMP gitu ya. Kalau yang SD itu sampai sekarang ada berapa kelas sih Pak? Kalau yang SD apakah jenjang kelas satunya itu 1 kelas atau 2 kelas atau gimana nih Pak? Dan guru pengajarnya gimana nih Pak? Oh, kalau untuk SD sendiri kita dari grade 1 sampai kelas 6 itu sudah 2 rombel. Jadi setiap kelas 1 ada 2, kelas 2 ada 2 sampai kelas 6. Jadi kelasnya AB tapi kita namanya Ibnu Sina sama Buya Hamka. Oh, jadi begitu. ada namanya, ada tokoh-tokoh dalam agama kita itu bukan menamakan A sama B tapi menggunakan nama tokoh. Islami tentunya. Jadi itu lebih mengangkat bahwa Islam itu memang banyak pahlawan-pahlawan yang harus kita angkat di Betul situ. sekali. Nah kalau untuk satu rombelnya sendiri sekitar berapa? Oh, itu, Pak? nggih. Kalau kita satu kelasnya, satu rombelnya itu antara 30 sampai 32. Jadi sekitar kalau 30. semuanya ya 366 siswa di tempat kita. Luar biasa, itu baru yang SD. SD ya. Iya. Kalau yang SMP ini kan sudah mulai masuk tahun pertama. Betul. Gitu ya. Itu ambilnya berapa kelas nih Pak? Rencananya kita memang satu grade itu 3, tapi untuk yang saat ini kan tahun pertama, jadi baru dapat 1 kelas. Iya, jadi percobaan dulu 1 kelas dulu. Gitu jadi ya, kedepannya kita usahakan tahun ini tuh mendapatkan 2 kelas. Oh begitu. Yang mau daftar bisa mulai dari sekarang. Inden Bisa. dulu. Iya, Justru betul. kalau yang SD Pak, yang perlu diketahui SD itu malah besok untuk tahun depan itu kita sudah membuat 3 rombel. Oh begitu. Jadi kita yang SD dinaikin. Betul sekali, ada 3 rombel. Iya. Nah, kembali ke Ibu Septri nih, Bu. Tadi kan sempat disinggung juga mengenai kegiatan ekstrakurikulernya ya. Katanya ada banyak. Banyaknya itu seberapa sih Bu? Ada apa saja gitu ya? Kemudian yang paling disukai atau diminatin sama anak-anak itu yang apa gitu? Monggo Bu. Iya. Kalau di SD Islam Al-Azhar 38 Bantul terdapat 13 ekskul yang anak-anak bisa pilih sesuai dengan passion mereka. Dan semua ekskul di sini itu banyak peminatnya. Yang terbaru yaitu ekskul panahan. Panahan juga peminatnya banyak, dan yang alhamdulillah yang kemarin kita sudah menjuarai yang tingkat internasional ya. ROV kita menang lagi di tahun ini, juara 3 alhamdulillah. Alhamdulillah, sekali tepuk tangan dulu dong buat anak-anaknya yang luar biasa. Internasional ya. Iya. Nah, mungkin yang lain lagi Bu, tadi kan itu istilahnya kegiatan yang potensial gitu ya, ekskul yang potensial. Mungkin yang lain lagi boleh disampaikan? Iya, seperti broadcast juga misalkan tampil-tampil. Kemudian ada kemarin lomba pencak silat. Pencak silat juga mengadakan kompetisi sendiri. Kemudian sains kemarin, kemudian lomba matematika, dan kita juga Al-Azhar se-Indonesia itu ada namanya Olka. Di situ anak-anak berkompetensi, kemudian berlomba. Nanti mereka itu menunjukkan kemampuan mereka di situ gitu. Iya, gitu. Jadi di situ ajang untuk mereka tampil lah. Bahkan sampai tingkat nasional berarti se-Indonesia. Nah, Ibu mungkin boleh juga nih disampaikan juga kepada adik-adik yang ada di rumah gitu ya. Kalau misalkan kegiatan ekstranya itu yang wajib itu ada berapa sih yang wajib diikutin sama anak-anaknya gitu ya?
Oke, kalau untuk ekstra, Iya. kalau untuk ekstra sendiri anak-anak itu boleh memilih, boleh tidak ikut juga boleh, tapi gitu. kebanyakan anak-anak ikut semuanya. Kemudian kalau untuk intra, memang Iya. yang wajib itu pramuka. Oh, Oke. pramukanya itu wajib. Iya, pramuka itu wajib. Kemudian untuk yang ekskul yang 13 tadi bisa Iya. memilih sesuai dengan keinginan mereka, begitu. Iya. Kalau kegiatan belajar mengajar sehari-hari di Al-Azhar ini pakainya 5 hari kerja atau sampai Sabtu nih? 5 hari kerja kebetulan. 5 hari. Iya. Berarti kalau Sabtu bebas belajar Iya, di rumah gitu ya. betul. Nah, kegiatan ekstranya sendiri gimana nih untuk pelaksanaannya nih? Pak Taufik mungkin Iya. mau menambahkan? Kalau ekstra itu kita untuk kelas awal, Iya. kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu kita mulai jam 1 Jam sampai 1. jam 2 atau jam 3. Iya. Untuk yang kelas tinggi kita mulai setelah KBM, yaitu mulainya jam 2 sampai jam 3. Kecuali untuk eskul yang kita itu harus sore, contohnya futsal, Iya. panahan itu emang harus sore. Jadi kita membaginya setelah jam KBM berlangsung. Untuk Sabtunya untuk libur di rumah. Iya, wah luar biasa sekali ya tentunya kegiatannya padat jadi dari Betul. pagi sampai sore Iya. full padat dan yang pastinya itu bermanfaat untuk Anak. kemajuan anak-anak tentunya. Nah itu tadi kita baru membahas seputar kegiatan ekstrakurikuler. Nah kalau misalkan di SD Islam Al-Azhar 38 sendiri, nah mungkin boleh disampaikan juga nih kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, pada adik-adik yang di rumah yang membedakan dengan sekolah lain itu sebenarnya seperti apa sih Pak Ibu? Monggo. Untuk sekolah kita sebetulnya yang membedakan dengan sekolah lain itu seperti kita adalah sekolah penggerak. Iya, Ya, sekolah penggerak itu yang sekolah penggerak gimana? itu yang untuk tahun ini kita sudah masuk ke tahun yang kedua karena dari Kementerian Mas Nadiem Makarim sendiri Iya. itu mencanangkan bahwa mulai 2 tahun yang lalu itu sudah adanya sekolah penggerak. Yang membedakan itu di sini anak-anak itu lebih ditekankan untuk mengasah bakatnya masing-masing. Tidak guru yang menguasai, tapi anak-anak diberikan student center. Jadi anak itu belajar, guru itu sebagai fasilitator. Bukan terus seperti kalau dulu harus dijejali dengan ceramah-ceramah, tapi ini sebuah proses seperti membuat karya, tapi anak-anaknya ikut dalam serta kegiatan tersebut. Jadi anak-anaknya lebih dibuat mandiri, tanggung jawab, jujur, karakter yang diharapkan di kurikulum Merdeka seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi SD Islam Al-Azhar ini kebetulan menjadi sekolah penggerak udah tahun kedua. Betul sekali. Padahal tidak semua sekolahan ya Bapak Iya. ya yang menjadi sekolah penggerak tentunya ya. Nah kalau untuk kegiatan keagamaan yang ada di Al-Azhar sendiri, mungkin Ibu Septri boleh menyampaikan nih kepada adik-adik yang di rumah, seperti apa sih kegiatan keagamaan yang ditekankan di sana? Gitu. Iya, untuk kegiatan keagamaan biasanya di setiap pagi anak-anak itu selalu ada kegiatan ikrar. Nah, ikrar itu membaca syahadat, kemudian ada morning meeting namanya. Morning meeting itu kegiatannya hafalan, kemudian Iya. ngaji bersama, kemudian membaca surat-surat pendek dan doa-doa harian. Kemudian selain itu di sekolah juga anak-anak dilatih untuk sholat berjamaah. Lengkap dengan bacaannya, dan setelah sholat bacaannya seperti apa itu semuanya dituntun dengan bacaan yang jelas oleh gurunya. Tidak hanya itu saja, di setiap Iya. kelas itu satu kelas dipegang oleh 2 guru sehingga anak-anak itu dapat perhatian yang maksimal dari guru-guru begitu. Begitu. Jadi anak-anak itu intinya satu guru misalkan menjelaskan, yang satu guru lainnya itu mengawasi kegiatan anak sehingga semua anak mendapatkan fasilitas yang maksimal begitu. Oh, jadi kalau misalkan ada 2 guru Iya. gitu, ketika nanti murid ternyata ada yang bingung terus mau bertanya, itu tinggal memilih kira-kira nyamannya sama guru yang mana gitu. Ya, bisa seperti itu Kan juga. kadang kalau misalkan, aduh kok saya mau nanya sama ibu ini kok takut, tapi Iya. sama yang satunya ternyata lebih nyaman Iya, gitu. betul. Bisa Jadi bisa seperti itu. memfasilitasi ke situ. Iya. Oh iya, tadi kan sempat disampaikan kalau pagi itu dimulai dari ikrar dan segala macamnya. Tadi ada hafalan. Nah itu dimulai dari jam berapa kalau gitu itu Bu? Ya, untuk kelas atas dimulai dari pukul 7, kemudian untuk kelas bawah itu kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu dimulai pukul 7.15. Begitu. Ya, jadi memang nanti, dibedakan. Iya, jadi nanti setelah itu mungkin sekitar 15 atau 30 menit baru masuk ke KBM. masuk yang kegiatan Iya, belajar betul. resmi 30 gitu menit. ya? Iya. Oh, begitu. Gitu.
Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi kan juga sempat disampaikan nih, kalau di SD Islam Al Azhar itu kan banyak sekali gitu kegiatan-kegiatan yang istilahnya itu melibatkan murid didik dan meminta feedback terlebih dahulu. Nah, seperti apa sih keterlibatan orang tua walinya juga ini, Bu? Apakah juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan anak gitu? Atau gimana nih? Ya. Enggak, Pak? Untuk kegiatan orang tua itu sangat kita libatkan. Contohnya di awal tahun, kita menentukan kurikulum yang akan berjalan setahun saja. Itu kita mengundang dari pihak orang tua. Kalau kita namanya jamiah, jadi itu sebutannya jamiah. Nah, dari di awal tahun kegiatan apa yang akan dilaksanakan selama setahun itu orang tua wajib tahu bagaimana prosedurnya, kapan akan dilaksanakan, keterangan apa saja kita sampaikan di situ semuanya. Jadi orang tua bisa mengontrol ke sekolah ini itu kegiatan selama setahun itu apa saja. Itu namanya kalau kita ada namanya buku parent handbook. Jadi di buku itu ada petunjuk selama 1 tahun yang akan kita laksanakan. Oh begitu. Kalau misalkan ini Pak, Ibu, kalau misalkan ada wali yang kepingin nih kok saya kepingin murid-murid saya itu ada kegiatan seperti ini. Bisa nggak sih itu memberikan usulan-usulan kepada pihak sekolahan gitu? Oh, sangat bisa sekali, Bu. Pak, jadi seumpama ada wali yang menginginkan sesuatu, menginginkan saran kritik itu langsung kita terima. Karena itu menurut kita adalah bahwa itu merupakan kepedulian dari wali murid atau orang tua yang ingin mengembangkan anak dan sekolahnya untuk kita semuanya. Wow, luar biasa. Berarti memang feedbacknya juga sangat luar biasa juga tentunya ya. Pak Taufik dan juga Ibu Septri, sebenarnya Kak Marcel masih kepingin nanya-nanya banyak lagi, tapi sayang sekali ternyata waktunya sangat terbatas ya. Jadi terima kasih banyak sudah rawuh ke sini, sudah membawa putra-putri didik yang sangat luar biasa. Kapan-kapan main lagi ya Bapak? Siap. Dan adik-adik semuanya, demikian tadi ya ngobrol-ngobrol Kak Marcel bersama dengan Pak Taufik dan juga Ibu Septriana, perwakilan dari SD Islam Al Azhar 38 Bantul. Dan nanti kita masih akan ada nih penampilan yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincil Bintang Cili. Nah, kembali lagi tentunya masih di Bincil Bintang Cili. Nah, adik-adik, nggak kerasa ya, ternyata waktunya di Bincil itu sudah sangat terbatas sekali. Hampir 1 jam ya ternyata ya. Nah, kalau tadi kan kita sudah nonton tuh penampilan, ada yang storytelling, ada yang menyanyi, ada guguritan. Terus juga Kak Marcel sudah ngajakin adik-adik dan juga ayah bunda yang di rumah untuk lebih mengenal mengenai SD Islam Al Azhar 38. Dan sekarang saatnya Pak Marcel pamit nih dari Bintang Cili episode kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini nanti masih banyak acara-acara menarik tentunya dari Adi TV tentunya ya. Dan sebagai penutup untuk Bintang Cili hari ini akan ada nih yang membawakan storytelling lagi dengan tema fakta unik di balik peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, ada apa aja fakta uniknya? Nah, kita akan ketahui bersama-sama ya. Dan sekaligus penampilan itu tadi akan membawa kita ke perjumpaan akhir. Dan Kak Marcel harus pamit nih dari Bintang Cili episode kali ini. Seperti biasa, ada pesan dari Kak Marcel untuk adik-adik yang ada di rumah. Rajin-rajin belajar, pasti pintar. Sampai jumpa lain waktu adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Beri hormat, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue bakpia banyak rasanya. Teman-teman hebat, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, bahagia, dan berlimpah syukur ya.
Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Prita bisa membersamai teman-teman yang ada di rumah dengan acara yang keren dan spektakuler ini. Tentunya kami tidak hanya berdua saja ya, seperti yang pemirsa saksikan, kami dari Ekstrakurikuler Broadcasting SD Islam Azhar 38 Bantul. Sebelumnya lebih baik kita berkenalan satu persatu ya. Kami berdua Aira dan Prita sebagai MC, dilanjutkan oleh teman lain. Hai, aku Laika. Hai, aku Lola. Hai, aku Misha. Hai, aku Asya. Hai, aku Zaza. Hai, aku Lina. Hai, aku Sapia. Hai, aku Saden. Hei, aku Kevin. Hai, aku Arja. Aku sekarang. Edisi Sumpah Pemuda kali ini kami akan memberikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah tentang fakta unik seputar Hari Sumpah Pemuda. Nah, pemirsa yang ada di rumah pasti penasaran kan apa saja fakta unik dan menarik di balik Hari Sumpah Pemuda. Awalnya tidak bernama Sumpah Pemuda. Rumusan yang ditulis sendiri oleh Muhammad Yamin itu tidak bernama Sumpah Pemuda, meski dibacakan pemuda saat itu. Rumusan tersebut tidak memiliki nama atau judul tertentu yang menggambarkan penyuarahan tersebut. Dan Sumpah Pemuda tetap didasarkan pada tanggal pembacaan ikrar 28 Oktober dan kita peringati Hari Sumpah Pemuda hingga hari ini. Fakta unik Sumpah Pemuda dikerahkan pada Rumah Tionghoa dalam Kongres Pemuda II. Peranan muda dan orang-orang muda Sumpah Pemuda milik Tionghoa memiliki peran yang cukup besar dalam Kongres Pemuda II. Bahkan gedung yang digunakan untuk membacakan Sumpah Pemuda adalah gedung asrama pelajar milik peranan Cina yang bernama Sekolian. Gedung tersebut beralamatkan di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Sekarang gedung tersebut diabadikan untuk mempelajari pusat cagar budaya dan sejarah yang ada di dalam Sumpah Pemuda. Sekarang gedung tersebut ramai dikunjungi pengunjung untuk mempelajari sejarah yang ada di dalam Sumpah Pemuda. Halo teman-teman semua. Wah, menarik kan fakta unik di balik Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya masih ada lagi, yaitu lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dengan gesekan biolanya untuk pertama kali dinyanyikan dalam Kongres Pemuda II di Batavia pada 28 Oktober 1928. Setelah selesai memainkan lagu Indonesia Raya yang sekarang menjadi lagu kebangsaan Indonesia, ternyata mengalami perubahan juga saat itu karena melalui banyak diskusi dan lainnya lagu Indonesia yang sekarang awal sebelumnya perubahan diri demi keamanan Kongres karena pada saat itu Kongres diawasi oleh aparat kolonial Hindia Belanda. Unik lainnya di balik Sumpah Pemuda adalah ada pemuda wanita yang juga ikut membantu lahirnya Sumpah Pemuda. Yaps, ternyata selama ini yang kita tahu partisipasi dalam Kongres Sumpah Pemuda itu hanya laki-laki saja. Faktanya ada wanita yang ikutlah membantu dalam Kongres Sumpah Pemuda tersebut. Namun pemudi atau wanita yang ikut serta dalam Sumpah Pemuda tersebut dapat dikatakan hanya sedikit, berjumlah 6 saja dari total 82 pemuda laki-laki yang ikut serta dan tercatat secara resmi. Percaya nggak kalau naskah Sumpah Pemuda itu ditulis oleh satu orang saja? Siapakah beliau yang berjasa hingga sekarang membuat naskah Sumpah Pemuda? Beliau adalah Muhammad Yamin. Beliau merupakan sekretaris dari Kongres Pemuda yang digelar 27 sampai 28 Oktober 1928. Beliau bertugas merapikan struktur rumusan dari hasil diskusi. Dan hebatnya, beliau tidak membutuhkan waktu lama dalam merumuskan ikrar. Ikrar tadi kemudian diserahkan oleh Sodong selaku kepala Kongres. Kemudian ditandatangani dan akhirnya semua rumusan tersebut disetujui
seluruh utusan pemuda. Hingga hari ini Sumpah Pemuda itu menjadi bukti sejarah. Itulah fakta menarik yang dapat kita ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Oleh sebab itu, kita harus menanamkan sifat-sifat Sumpah Pemuda dengan semangat juang pemuda dalam menyatukan Indonesia agar terus menjadi negara yang lebih baik dan pemuda-pemudi bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Betul sekali, sebagai salah satu wujud cinta kita terhadap tanah air, mari teman-teman kita mengulang kembali isi dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu. Mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Demikian tadi penampilan dari kami SD Islam Al-Azhar 38 Bantul Yogyakarta. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum